Fatimah memang sayang betul ke ayahnya, luar biasa, sayang ke ayahnya luar biasa, Fatimah Az-Zahra. Ketika Nabi meninggal dunia, Fatimah sakit Fatimah, tak mau makan, Fatimah tak mau makan, badan kurus, ingat ayah terus. Memang kalau kita baca hadis-hadis Nabi, memang Fatimah ini mirip betul dengan baginda Nabi. Katanya memang kalau kata orang kita, kalau kita mirip dengan orang tua kita, jarak usia kita dengan orang tua kita tak jauh kata orang, ada kata mitos ni. Tapi tengok baginda Nabi dengan Fatimah macam tu. Cara jalan Nabi dapat oleh Fatimah. Pipi Nabi ni, pipi Fatimah tu kalau dari samping Fatimah macam ni, ditengok orang dari samping, ini pas mirip pipinya baginda Nabi SAW, pas mirip ayahnya. Nabi sayang sekali kepada Fatimah luar biasa. Fatimah pun macam tu. Setelah Nabi meninggal dunia, Fatimah mulai sakit, tak mau makan. Terfikir dia ayahnya, kangen terus dengan ayahnya. Karena ayahnya lah yang menyelamatkan dia. Tak ada cucunya Hasan dan Husain, tak ada berbaju hari raya ketika hari raya, ayahnya juga yang menolongnya. Rumah macam tu juga, makanan macam tu juga, ayahnya Nabi. Tapi walaupun Fatimah sadar ayahnya Nabi, dia tidak memposisikan dia sebagai anak Nabi. Kalau orang kita hari ini anak gubernur, pastinya tahu diri kalau dia anak gubernur, pasti tinggi setelannya. Anak presiden pasti tinggi setelannya karena ayahnya presiden. Nabi Fatimah, dia tahu ayahnya seorang rasul, tapi dia tidak mengatakan dia adalah anak seorang rasul. Maka tengok Fatimah itu memiliki baju bertambal 21 tambalan. 21 banyak tumbuknya baju Fatimah, dan baju itu sampai sekarang ada di Turki. Sampai nak menengok, tengoklah ke Turki. 21. Saya pas menengok baju itu tak tahan saya lagi, mau menangis saya. Selama ni yang saya baca hadis-hadis Nabi, ketika saya jumpa nengok baju tu, nampak tambalan jahit ini kan nampak ni. Ini seperti ini yang berjahit ni kan nampak ini. 21 banyaknya di baju Fatimah Az-Zahra, anak gadis kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 21 itu Nabi langsung menjahit itu. Nabi, tangan Nabi menjahit baju untuk anak itu. Nabi menjahit, bayangkan itu. Itu memang tak tahan kita. Padahal bisa saja Nabi sampaikan kepada sahabat tukang jahit baju ketika itu, tolong buatkan baju untuk anakku. Bisa saja seorang Nabi panglima tertinggi itu. Bisa saja Nabi, tolong buatkan baju untuk cucuku, tolong buatkan sepatu untuk cucuku. Tidak seperti itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit Fatimah, tak lama kemudian Fatimah pun meninggal dunia. Fatimah meninggal dunia. Sebelum itulah Fatimah mengatakan, aku tak layak di dekat orang-orang yang mulia ni. Kalau zaman kini lah, mungkinlah di situnya letak anaknya di kuburan tu. Ini kuburan raja ni, ini kuburan apa, anak di situ enggak. Ali saya tak di sana, Utsman tidak di sana. Ini orang yang mulia, Umar Ibnul Khattab. Maka kalau ada Syiah yang menghina daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, cukup dalil satu ni saja. Kalian menghina orang yang mulia itu, mereka telah berhasil menjadi orang mulia. Buktinya sampai sekarang mereka berada di samping Nabi. Di samping Nabi. Abu Bakar di samping Nabi, Umar di samping Nabi. Bagaimana kita akan menghina orang yang mulia itu? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili. Masuk ke hadis Nabi, siapa yang tidur an hizbihi, terlupa hizibnya. Ini hizib ni doa-doa yang telah ia biasakan membacanya. Apa contoh membiasakan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, itu termasuk hizib itu. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin, itu termasuk hizib. Kemudian yang saya baca tadi itu termasuk hizib di pagi hari, doa pagi hari itu. Setiap pengajian saya baca ketika subuh, Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kemudian radina billahi rabba wa bil Islam. Itu berupa zikir-zikir ketika di pagi hari. Orang yang membaca itu Allah selamatkan dia daripada syaitan sampai nanti waktu maghrib.
Nanti maghrib baca lagi, Allah selamatkan dia daripada syaitan sampai waktu subuh. Jadi kalau membaca itu, insya Allah tidak akan ada peluang syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kalau saya mengaji dengan syekh saya, Syekh Ahmad Hajin, itu beliau sebelum pengajian tu ada 20 minit membaca doa saja itu. Baru masuk kepada kitab hadis Sahih Bukhari. Baca doa saja, panjang doa. Panjang doa yang panjang sebelum pengajian. Kita tak bisa buat dah. Buat 20 minit waktu pengajian. Pengajian tinggal 20 minit lah. Waktu 45 minit cuman. Pulang aja orang lain. Doa aja Ustaz. Doa aja lah Ustaz surang ni. Lah ya Rabbana lah tokok je lah Ustaz tari Rabbana dalam Quran ni. Baca Rabbana, 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 Rabbana. Qala Rasulullah SAW, man nama an hizbih. Siapa yang tertinggal dia membaca wiridnya minal laili ketika malam. Lupa dia biasanya ada amalan yang dia baca ketika malam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap malam dia membaca itu. Dia lupa. Tak dia baca karena saking kuat mengantuknya, tak dia baca itu. An syai'in minhu. Tak ada dia baca, langsung saja dia tidur. Nabi ni maksudnya, Nabi biasanya ada membaca itu. Kemudian tertinggal oleh Rasulullah. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri. Kemudian beliau bacalah di antara salat fajar, salat subuh dengan waktu zuhur. Jadi malam biasanya kita memiliki zikir rutin. Ada zikir yang kita rutinkan ketika malam. Ternyata karena capek, karena mengantuk, kita langsung tidur. Tak kita baca zikir yang kita biasakan malam itu. Maka bacalah zikir yang kita baca malam itu di antara salat fajar dengan zuhur. Jadi di antara waktu duha bacalah itu. Kutibalahu ka'annama qara'a minal lail. Maka tetap dituliskan seolah-olah kita membaca di waktu malam tadi. Jadi jangan tinggal, udah tinggal biarkan saja. Jangan. Hadis ni rawahu Muslim. Tetap kita baca. Jadi apapun baca. Jadi umpamanya malam biasa kita setiap malam tu biasanya istighfar 100 kali. Surah Al-Muluk sekali. Sekarang karena kuat mata mengantuk, istighfar kita tinggalkan malam, membaca surah Al-Muluk pun kita tinggalkan. Jadi boleh kita qadha di antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Baca di sana istighfar 100 kali, baca lagi surah Al-Muluk sekali. Sama pahalanya dengan yang kita lakukan di malam hari. Jadi jangan tinggal, dah tinggal lah, biar aja lah. Jangan, rugi kita. Tetap dibaca kalau kita memiliki waktu. Begitulah dia hadis ni daripada Umar Ibn Al-Khattab.